FIFA beri bocoran, supporter tanah air full senyum. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Usai laga timnas Indonesia U23 kontra Guinea dapat disaksikan langsung via live streaming. Sebagaimana diketahui, laga playoff Olimpiade 2024 antara timnas Indonesia U23 versus Guinea bakal digelar secara tertutup alias tanpa penonton. Duel tersebut bakal berlangsung di Stadion Clairefontaine, Paris, Prancis pada Kamis mendatang. Laga ini begitu penting mengingat pemenang akan mengunci tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024 untuk bergabung dengan 15 negara peserta lainnya. Sebelumnya, laga yang dikabarkan bakal digelar secara tertutup telah menimbulkan kekecewaan yang luas. Salah satunya diutarakan oleh fans timnas Indonesia U23. Namun FIFA lewat sebuah artikel di laman resminya mengisyaratkan bahwa pertandingan ini bisa disaksikan via live streaming. Hanya tersisa satu tiket yang harus diisi untuk turnamen sepak bola Olimpiade Putra Paris 2024. Dan Anda dapat menyaksikan pertandingan playoff penentuan antara Indonesia dan Guinea secara langsung di FIFA Plus. Tulis FIFA melalui laman resminya. Garuda Muda sendiri harus memainkan babak playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea setelah finish di peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Di sisi lain, Guinea selaku tim peringkat 4 Piala Afrika U23 2024 sampai ke tahap ini hanya bermodalkan satu kemenangan. Mereka tercatat menang 3-1 atas Kongo di fase grup. Akan tetapi kalah di dua laga lainnya. Di babak semifinal sendiri mereka ditumbangkan oleh Mesir dan kemudian kalah dari Mali di perebutan tempat ketiga. Bertarung di kesempatan terakhir, pelatih Guinea senasib dengan STY. Fakta terungkap datang dari pelatih Guinea, Calva Diawara, yang punya nasib yang mirip dengan Sintayong. Sebagaimana diketahui, Guinea kini jadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, wakil Afrika itu bakal menjadi lawan timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis mendatang. Guinea U23 sendiri ditangani oleh Calva Diawara yang memiliki situasi mirip dengan Sintayong karena menangani dua tim yakni U23 serta senior. Calva Diawara ditunjuk Federasi Sepak Bola Guinea atau FGF untuk menangani U23 pada awal April 2024 ini. Pelatih yang pernah bermain di Arsenal dan PSG ini pun yakin dengan kemampuannya untuk membawa Guinea lolos Olimpiade Paris 2024. Alasan federasi memanggil saya dan staf saya adalah karena kami bisa memberikan ketelitian pada tim ini. Kami akan segera mulai bekerja karena tenggat waktunya singkat. Kami hanya punya satu pertandingan, jadi itu menang atau gagal. Ucapnya dikutip dari laman resmi FIFA. Kondisi tersebut sama dengan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini harus bekerja ekstra menangani tim senior dan U23. Misalnya pada Maret 2024 lalu, Sintayong memimpin timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, Sintayong langsung fokus bersama Garuda Muda. Walau waktu persiapan mepet, nyatanya timnas Indonesia U23 mencatatkan sejarah sebagai tim debutan yang berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Perbedaannya adalah Sintayong sendiri lebih berpengalaman lantaran telah mengorbitkan pemain U23 ke timnas senior. Sementara Calva Diawara harus berangkat dari tim senior yang notabene tidak diperkuat banyak pemain U23. Kendati demikian, meski memiliki keuntungan tersebut, Sintayong lantas mempersiapkan skuad Garuda Muda dengan matang. Hal itu tak terlepas dari faktor kekalahan di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Garuda Muda dihujat, Sintayong ungkap keuntungan tim. Fakta menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mengungkapkan faktor timnas Indonesia U23 tampil garang di Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, ajang kelompok umur tersebut telah usai di mana Jepang keluar sebagai juara dengan mengalahkan Uzbekistan di partai final. Timnas Indonesia U23 sendiri membuat kejutan dengan mampu melangkah hingga ke babak semifinal meski berstatus sebagai debutan. Hasil tersebut merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi sebuah tim debutan di Piala Asia U23 ini. Setelah pertandingan itu, salah seorang wartawan bertanya kepada Sintayong, apakah banyaknya pemainnya yang punya pengalaman tampil di timnas senior menjadi salah satu faktor yang membuat mereka tampil apik di level U23.
Kemudian Sintayong pun mengiyakan pertanyaan itu. Kata dia, hal itu menjadi keuntungan sendiri bagi timnas Indonesia U23, sehingga mereka memiliki kerjasama dan kekompakan tim yang sangat baik di atas lapangan. Dan saya kadang-kadang juga membawa beberapa pemain di bawah 20 tahun loh, saat timnas Indonesia memanggil meski mereka tidak bermain. Karena ada keuntungan bagi pemain di bawah 23 tahun untuk sekedar pengalaman mengikuti kompetisi tim nasional senior. Jadi ya, secara keseluruhan, Anda tahu pasti banyak pemain tim nasional yang masih bermain di bawah 23 tahun. Dan ini merupakan keuntungan bagus bagi tim kami, ujar Sintayong. Garuda Muda memang menjadi tim yang paling banyak memiliki pemain dengan caps di timnas senior dalam pagelaran Piala Asia U23 2024 ini, dengan total 14 pemain. Di belakang mereka terdapat Arab Saudi 13 pemain, Uzbekistan 12 pemain, dan Vietnam 10 pemain. Walau berada di peringkat keempat Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 masih memiliki peluang, yakni untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Syaratnya adalah Hernando Ari dan kawan-kawan harus bisa memenangkan pertandingan playoff antar benua kontra Guinea, yang merupakan tim peringkat keempat Piala Afrika U23 2023.